Kalau dulu di zaman Rasulullah ada orang kaya yang katakanlah mereka di zona nyaman, begitu tersentak ada perintah surat turun Al-Quran untuk berjihad, berperang, maka kelompok yang berada di zona nyaman ini tidak terbiasa dengan kondisi sulit, kehilangan harta, nyawa, lalu membuat alasan. Itulah kadang-kadang orang yang diberi ujian berupa syukur, berupa nikmat, tidak bersyukur, lupa bersyukur. Ada sebagian yang berpendapat ujian yang terberat itu bukan ujian derita, bukan ujian musibah, tapi ujian nikmat. Kalau ujian musibah banyak orang yang sabar. Memang ada hadis yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran, nyaris hampir saja kefakiran itu menjadi kufur. Realitanya memang ada orang yang kondisinya fakir, tergoda, terbujuk rayu dengan iming-iming harta benda, uang setiap bulan, satu kardus makanan atau sembako setiap bulannya, asalkan pindah agama, asalkan pindah keyakinan akidah, rumahnya, yayasannya akan diberi santunan setiap bulan 50 juta, asalkan pindah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada, realitanya ada, di sekitar kita ada. Artinya apa? Zona nyaman itu ujian. Orang yang fakir ingin nyaman, tapi dalam kenyamanan yang durhaka, kan begitu. Dia tidak betah dengan kefakirannya. Berarti sebenarnya ujian yang terberat adalah ujian nikmat. Itu sebagian ada yang mengatakan begitu. Lihat bagaimana orang yang lapar, dia bisa bangun malam karena lapar, bisa sholat tahajud. Tapi orang yang kekenyangan justru nyenyak tidur sampai bangun subuhnya kesiangan. Jadi jika dihitung-hitung perbandingan antara kondisi berada di zona nyaman dengan zona tidak nyaman, dan tidak ada dalam sejarah orang yang hebat, orang yang berhasil kecuali menempuh perjalanan sulit, lahir dari perjuangan, penderitaan. Tidak ada orang yang lahir dalam kenyamanan. Cukuplah insan kamil baginda Rasulullah menjadi teladan. Bagaimana ditinggal wafat ayahandanya dalam kandungan, usia 6 tahun ditinggal ibundanya, yatim piatu. Lengkap penderitaan beliau. Belum lagi penderitaan selanjutnya. Tetapi derita ini membuat jiwa yang tangguh, membentuk pribadi yang mulia, yang peduli. Berapa banyak orang yang masa kecilnya itu dipandang sebelah mata, dihina, tapi di masa depan menjadi orang yang luar biasa, tokoh penting yang memiliki peranan luar biasa untuk kemanusiaan, untuk kebaikan, untuk agama, untuk bangsa. Jadi sudah benar ketika santri ada di pesantren belajar, apa istilahnya, tirakatnya itu, kata orang Jawa itu, belajar susah ya. Nah kalau di pesantren tidak mau belajar susah, ini tidak akan mendapatkan nikmatnya keberkahan sebuah proses. Bagaimana seekor ulat yang dipandang hina, menjijikkan, tapi dengan berpuasa, riyadhah, menjadi kepompong,
pada akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah, hinggap di tempat-tempat yang indah, di bunga, di taman-taman, direbut banyak orang karena cantiknya kupu-kupu itu. Filosofi kehidupan kupu-kupu ya teladan untuk kita ikuti. Jangan menjadi ular berpuasa untuk melahap makanan baru. Begitu dapat makanan besar ditelan bulat-bulat, setelah itu tinggal diam, tidak beraktivitas, sudah berada di zona nyaman lagi. Dan kelemahan ular itu adalah ketika sudah kenyang, ketika sudah perutnya diisi mangsanya, biasanya menelan bulat-bulat. Saat itulah dia tidak bisa beraktivitas lincah. Jadi hati-hati. Belajarlah. Di pesantren itu belajar tirakat, belajar melas, ajar melas. Di sini kita bisa membaca, memaknai apa pesan Rasulullah tentang doa Allahumma ahyini miskinan, ya, wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Rasulullah minta dihidupkan seperti kehidupan orang miskin. Jadi pilihan, bukan Rasulullah bukan miskin. Kalau ada yang mengatakan Rasul miskin, ini menjadi persoalan keimanan nanti. Ahyini miskinan. Berarti Rasulullah sebenarnya kaya raya. Gunung saja ditawari untuk jadi emas. Tapi Rasulullah memilih tetap berperilaku, gaya hidupnya adalah miskin. Bukan karena tidak menemukan apa, tapi memberikan harta beliau kepada umat, kepada masyarakat. Begitu mendapatkan harta ghanimah perang, sehari saja sudah habis, dari waktu duha sampai asar dibagi-bagikan habis itu. Jadi doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, ini adalah pilihan hidup yang sebenarnya pilihan sehat. Lihat bagaimana orang yang dalam kondisi miskin, dia akan makan ketika benar-benar lapar. Kemudian menu makanannya pun menu makanan yang tidak banyak, karena jatah orang miskin kan gitu. Standar kehidupan orang miskin seperti apa kan gitu, dilihat. Justru secara perilaku hidupnya mungkin miskin, tapi nilai yang lain, orang-orang miskin ini bisa jadi memiliki kekayaan yang tak ternilai. Apa? Kesehatan. Kesehatan. Loh, bukankah miskin itu justru tempatnya penyakit? Ya, miskin yang ketika ada hubungannya dengan gizi, kekurangan gizi dan semacamnya. Tetapi yang saya maksud di sini bukan persoalan kondisi orang miskin yang melarat kemudian tidak terpenuhi gizinya, vitaminnya, di mana itu menjadi sebuah kewajiban negara hadir untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, jangan sampai dianggap wah berarti dari doa Rasulullah ini ada ajaran Islam yang mengajarkan kemiskinan. Tidak. Sudah terpenuhi, sudah hidup berlimpah ruah. Lihat bagaimana Rasulullah ketika bersama Siti Khadijah. Semua jiwa, raga, harta benda Siti Khadijah untuk perjuangan Islam bersama Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah pada posisi itu
sudah tercukupi. Belum lagi kemudian tawaran-tawaran yang istimewa, boleh jadi menjadi mukjizat. Emas, gunung akan menjadikan emas. Ya, tidak mau Rasulullah. Bukan seperti itu perjuangan. Karena dunia, bumi adalah penjaranya orang mukmin. Penjara itu kan tempat ujian. Yang abadi itu kenikmatan di surga. Bukan berarti di dunia tidak boleh bisa menikmati. Tidak. Andaikan di dunia orang-orang mukmin sudah diberikan nikmat, itu hanya tester, cicipannya saja. Cicipannya saja sudah sebegitu nikmatnya. Bagaimana dengan fasilitas yang sesungguhnya nanti? Testernya saja sudah begitu nikmat. Gudangnya nanti bagaimana? Ini yang sedang dipersiapkan bagi orang-orang beriman. Maka ada orang yang tidak mau berlebihan menikmati dunia, khawatir mengurangi kenikmatan akhirat. Ya. Sementara ada yang berdoa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya di dunianya baik, di akhiratnya baik. Ini standarnya orang-orang mukmin. Tapi ada orang yang secara pandangan duniawi, secara ekonomi dipandang melarat, tapi dia sebenarnya kaya hatinya, kaya mentalnya. Ini orang-orang yang luar biasa, sokiate. Maka jangan berlebihan minta sokitunya, khawatir jadi fitnah, khawatir tidak kuat. Maka mintalah kepada Allah sokiate. Lihat bagaimana orang Mekkawi, orang-orang Mekkah itu doanya ketika minta uang, ya Allah jadikanlah uang ini fulus ya, fi jaibi, di kantongku, la fi qalbi, jangan letakkan di hatiku. Tempatnya kan biasanya sak nih, saku di sebelah kiri ya. Biasanya kan begitu. Hati, jantung hati di sebelah kiri. Ini bagaimana uangnya cukup di kantong saja, jangan sampai masuk ke hati. Tidak apa-apa, sininya penuh uang, tapi untuk dermawan, untuk bersikap dermawan, menjadi orang yang penyantun. Bukan kemudian masuk ke hati, cereket, bakhil, cerek. Ya. Karena merasa terlalu dimiliki oleh dirinya, oleh hatinya.